bacaan masyarakat akibat meletusnya Merapi tahun 2010 tidak memutuskan harapan seorang ibu di Magelang. Dengan kegigihannya, Ida Fitri akhirnya membangun kembali taman bacaan idamannya. Tidak tanggung-tanggung, kini Ida membangun Milangkori, Satellite Library, sebuah konsep taman bacaan yang lebih dekat dengan rumah. Kisah penuh inspirasi Ida Fitri ini menutup jumpa kita hari ini. Saya Alice Kalista. Saya Zen Design, terima kasih dan Selamat beraktivitas. Dua tahun lalu Gunung Merapi, Yogyakarta bergeliat. Gunung setinggi 2.968 meter di atas permukaan laut ini memuntahkan lahar, batuan, air, dan mineral lainnya. Aktivitas vulkanik ini memaksa seluruh penduduk sekitar Merapi mengungsi dan menyelamatkan diri dari bencana alam. Termasuk warga desa Sirihan, Magelang yang terletak persis di kaki Merapi. Peristiwa bencana alam ini masih melekat di benak warga, tak terkecuali anak-anak. Mereka bahkan terpaksa tinggal di pengungsian berhari-hari hingga meninggalkan rumah dan sekolah, dan tentunya dunia bermain mereka. Namun, seorang guru menyalakan pelita di tengah amukan bencana alam dan hiruk-pikuk pengungsian. Ida Fitri dengan penuh semangat menyalakan api belajar dengan membagikan berbagai buku bacaan untuk anak-anak di pengungsian. Bahkan dengan naik sepeda motor walau mengancam jiwa di tengah bencana letusan Merapi. Setelah bencana itu, saya berpikirnya tidak memikirkan bagaimana saya, hidup saya, anak saya, suami saya bagaimana, malah tidak berpikir itu. Saya berpikir taman bacaan masyarakat saya sudah nggak bisa dipakai lagi, sudah nggak ada orang yang datang lagi karena akses jalan sudah hancur. Nah, kemudian saya punya konsep, punya angan-angan. Alangkah senangnya kalau saya bisa memindahkan taman bacaan ini atau buku-buku yang tersisa ini saya pindahkan ke sebuah tempat yang masih bisa dibaca lagi. Erupsi Merapi nyaris menyapu rumah dan perpustakaan miliknya. Namun ajaibnya, peristiwa alam itu tidak terjadi. Padahal seluruh kampung hilang akibat tersapu lahar dingin. 246 rumah warga hancur lebur dan merobohkan jembatan akses penghubung Magelang, Yogyakarta. Dengan sedih hati, ia juga kehilangan celoteh anak-anak yang bermain dan membaca buku di rumahnya karena ikut mengungsi bersama orang tuanya. Pada saat itu, sebagian besar penduduk itu kan ada di pengungsian. Saya juga sempat mendirikan satu Milangkori, yaitu Milangkori ke-13, itu ada di hunian sementara. Membaca buku dan dunia anak-anak adalah jiwa dari ibu dua anak ini. Sejak kecil, orang tuanya selalu membiasakan diri untuk membaca buku. Kebiasaan itu terbawa hingga dewasa. Bahkan, kerabat kerjanya selalu memberinya buku baru. Ia percaya buku ibarat pelita. Ia memberi pencerahan dan pengetahuan bagi hidup. Ribuan koleksi bukunya kini tersimpan di salah satu ruangan rumahnya. Selain taman bacaan, di sini juga terdapat ruang internet dan tempat bermain anak-anak seperti ayunan yang menambah rasa betah. Dulu itu seperti taman bermain
lengkap dengan permainan dari bambu, ada rumah pohon. Jadi anak-anak tertarik datang untuk bermain. Tapi karena di situ ada buku, akhirnya membaca. Semakin banyak yang datang, akhirnya berkembang menjadi taman bacaan masyarakat yang anggotanya lumayan besar. Atas jasa dan kecintaannya pada buku dan dunia pendidikan, berbagai penghargaan ia dapatkan. Mulai dari Dinas Pendidikan Magelang hingga Kementerian Pendidikan. Ia juga menerima berbagai bantuan ini untuk menambah koleksi baru termasuk pengadaan alat belajar seperti komputer. Ida ini pernah diberi bantuan yaitu 2 sepeda motor, namun ini tidak semata-mata untuk pribadi beliau, tapi untuk masyarakat, dan diberikan kegiatan yang pada hari itu adanya milangkori 14 titik di wilayahnya, itu setiap kegiatan bergilir. Kini Ida Fitri menjemput bola. Berbagai buku bacaan ia antarkan ke rumah anak-anak sekitar desa melalui Milangkori Satellite Library. Milangkori dalam bahasa Jawa artinya berkunjung. Nama ini diambil karena sesuai dengan konsep perpustakaan dekat dengan rumah pembaca. Kini ada 14 perpustakaan miliknya dan tersebar di berbagai kecamatan di Magelang. Koleksi bukunya mencapai 4.500 judul dan memiliki anggota hingga 1.268 orang. Semua bisa mengakses buku ini dengan gratis. Anak-anak dapat kegiatan yang bermanfaat, jadinya anak-anak mengetahui banyak hal dengan buku. Anak-anak juga permainannya juga terarah. Dari sebuah buku, Ida Fitri membuka jendela pengetahuan agar anak-anak bisa melihat ragam dunia dan menemukan berbagai rahasia. Di kaki Gunung Merapi, sebuah harapan dan pelita masa depan telah